Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teman-teman, balik lagi di channel yang jarang upload ini. Ya, mudah-mudahan kalian tetap ingin sering pantengin. Ya, jarang upload karena kurang semangat guys. Ngeliat subscribernya dikit banget, jadi jarang banget upload. Jadi buat kalian yang pengen dukung saya supaya saya sering upload, ya silahkan di subscribe dulu, enggak pun tidak masalah teman-teman. Oke, langsung lanjut aja ke materi. Jadi kali ini gue mau sedikit sharing persiapan buat kalian ujian ya, khususnya kelas 11 tentang persamaan lingkaran ya teman-teman. Oke, nah di sini akan ada 30 soal kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih benar. Oke, nah di sini langsung saja lah tanpa banyak bicara dan BACOT, kita langsung bahas soal-soalnya. Oke, nah di sini ada jari-jari dari persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dikurang 16x ditambah 2y sama dengan 16. Oke, nah kalau dapat soal yang kayak gini, kalian rubah dulu ke persamaan bentuk umum banget ya. Ini dirubah jadi x kuadrat, ini x ya, susah banget pakai pen tab guys, ditambah sorry, gue minggirin dulu pen tabnya, y kuadrat ya agak lurus, ditambah y kuadrat dikurang 16x tambah 2y, sorry 2y. Nah ini 16 nya pindahin ke sebelah kiri, min 16 sama dengan 0. Nah ini udah jadi persamaan umum. Nah yang ini ya z nya adalah kok z sih, gampangnya jadi kalian cari titik pusatnya dulu. Titik pusat cara cepatnya gini, dibagi negatif 2 jadi positif kan, positif 16 bagi 2 8 gitu. Yang ini juga dibagi negatif 2, positif bagi negatif, negatif 2 bagi 2 itu 1. Oke, nah untuk nyari jari-jari, akar pusat dikuadratkan ditambah, berarti 8 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat, nah dikurang C nya itu negatif 16. Nah di sini si yang bikin soal mau ngecoh ke kita ya, karena di sini negatif 16, jadi sini kurang negatif 16. Kalau kalian ambil dari sini kalian udah pasti salah karena ini yang positif ya, C nya. Oke, kita lanjutkan. 8 kali 8 64, 64 ditambah 1 ini negatif jadi positif 6, 16 positif 16, ini 64, 64 jadi 6 7 70 80 ya, 81, akar 81, akar 81 itu 9. Oke, jadi jari-jarinya adalah 9. Oke, di soal pertama EZ ya, nggak EZ juga sih sebenarnya, jadi harus ada triknya, jadi hati-hati. Oke, pusat dari persamaan lingkaran. Oke, ini pusat dari soal yang tadi ya. Kalau pusat tadi kita udah nyari juga di sini. Negatif untuk kan pusat itu terdiri dari absis sama ordinat ya. Absis itu nilai x, ordinat itu nilai y ya. Nah, untuk nilai x-nya yang ini kalian fokus ke sumbu x-nya, ke variabel x-nya. Ini depannya ada negatif, jadi harus hati-hati. Nah, kalian bagi negatif 2. Nah, negatif 2 dari, nah gini, negatif setengah 2 ya. Jadi negatif 16 dibagi negatif 2 gitu. Ini jadi positif 8. Jadi 8. Terus yang 2y-nya ini positif 2, 2 dibagi negatif 2 gitu. Jadi negatif 1. Jadi pusatnya 8, negatif 1. Se-EZ itu guys. Ini yang ditanya persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 3. Kalian ingat persamaan umum lingkaran tapi dengan pusat 0,0 berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat kan gitu ya. X kuadratnya nggak mungkin dirubah, jadi tetap x kuadrat tambah y kuadrat. Nah di sini jari-jarinya 3, berarti 3 dikuadratkan.
Hati-hati ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini 3-nya dikuadratin jadi 9. Gitu ya, ini persamaan umumnya ya. Next, pusat dan jari-jari persamaan lingkaran. Nah, ini kalau misalnya pusatnya seperti ini atau persamaannya seperti ini, sama sih sebenarnya, ini tinggal dibagi negatif 1, tapi ya ini juga dibagi negatif 1 gitu. Jadi ini pusatnya absis di X, tentunya kita fokusnya berarti negatif 4, yang ini positif 2. Sorry, kok positif 4 nulisnya, negatif 4 positif 2. Jari-jari. Nah, jari-jarinya kita ambil persamaan umum kan gini ya, persamaannya X min A kuadrat. Ini untuk pusat A, B ya, ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti si 10 ini adalah R kuadrat, guys. Ya. Berarti karena 10 R kuadrat sama dengan 10, berarti R-nya itu sama dengan akar 10. Sebenarnya jawabannya plus minus akar 10 sih kalau misalkan mau dihilangin kuadratnya. Cuman kan nggak mungkin juga jari-jari nilainya negatif kan. Nggak mungkin jari-jari nilainya negatif. Jadi positif yang diambil, positif akar 10. Jadi min 4,2 dan akar 10. Oke, berikutnya pusat dan jari-jari dari persamaan ini gampang banget. Karena di sini X kuadrat plus Y kuadrat udah pasti pusatnya 0,0 gitu ya. Dan 9 itu jangan kekecoh, bukan nilai R tapi nilai R kuadrat sama dengan 9, berarti R-nya sama dengan akar 9. Akar 9 berarti 3. Berarti pusatnya 0,0, jari-jarinya 3, guys. Easy banget. Lalu kita masuk ke soal berikutnya, persamaan lingkaran yang berpusat di ini A, B. Ini A, B gitu ya, dan jari-jarinya 3. Ya yang tadi yang gue bilang, X min A dikuadratkan ditambah X min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat kan gitu. Ini kita punya A nya 3, berarti X min 3 dikuadratin ditambah X min B, X min 1 dikuadratin, R nya berarti 3 dikuadratin. Ini jadi X min 3 kuadrat ditambah X plus 1 dikuadratkan sama dengan 9. Tinggal lihat aja di PG mintanya kayak gimana persamaannya. Kalau persamaan kayak gini ya udah ini jawabannya, kalau enggak berarti lu harus uraikan yang kuadratnya. Berarti ini pakai cara cepat aja, X kuadrat gitu ya, min 6X terus plus 9 ditambah ini bukan X guys, sorry, ini Y harusnya. Sorry ya. Ini jadi Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 9. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 2Y, 9 tambah 1 10. 10 kurang 9 1 plus 1 sama dengan 0. Nah ini bisa juga jawabannya. Next, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari. Oke, ini berarti kecohannya cuma di jari-jari guys. Jadi ini udah pasti pusat 0,0 X kuadrat Y kuadrat. Tinggal di sini 4 akar 5 dikuadratkan guys. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini bisa 4 dikuadratkan 16 dikali 5 dikuadratin 5. Bisa kayak gini. Ya, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kali 6 30, berarti 80 ya. 5 sama 3 80 gitu. Bisa kayak gini atau bisa juga nanti lu kayak gini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4-nya dimasukin ke dalam jadi akar 5 dikali 16 gitu ya, dipangkatkan 2 jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 80 dikuadratkan gitu ya. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 80, sama aja, bebas mau yang mana juga. Oke, nah jika D sama dengan R dikurang R, maka kedudukan antar lingkaran adalah, nah ini
lu hafalin aja karena ini teori, pasti bisa lah kalian juga ya. Nah, koordinat titik pusat lingkaran. Nah, yang ini juga lu harus hati-hati guys. Karena di sini koordinat titik pusat ya. 3x kuadrat ditambah y 3y kuadrat ditambah 6x dikurang 12y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita bisa ngambil langsung dibagi negatif 2 itu kalau misalkan ininya x kuadrat y kuadrat. Sementara ini ada 3 guys. Ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kita bagi dulu 3 semuanya. Dibagi dulu 3 baru kita boleh nyari titik pusatnya. Berarti ini jadi x kuadrat karena dibagi 3 ya. Ini jadi y kuadrat dibagi 3. Ini plus 6 bagi 3 2 ya. 2x negatif 12 dibagi 3 negatif 4 y. 8 dibagi 3 8/3 sama dengan 0. Nah, baru di sini kita bisa nyari titik pusatnya. Titik pusatnya absis, ordinat. Yang absis fokus terhadap x. Berarti ini 2 dibagi negatif 2. Ini jadi negatif 1. Negatif 4 dibagi negatif 2. Jadi positif 2 ya. Jadi pusatnya negatif 1,2. Karena yang dimintanya cuma pusat. Oke. Next. Nah, ini juga teori ya. Kalian juga bisa nyari sendirilah, dihafal lah. Kayak gimana jawabannya. Saya nggak akan bongkar. Oke. Berikutnya, lingkaran x kuadrat y kuadrat plus 6x min 2y plus a sama dengan 0 melalui titik. Nah, karena melalui titik berarti tepat pada titiknya ya, tepat pada titik tersebut, sehingga nilai D-nya itu, nah ini jadi bisa pakai rumus D, tapi di sini A-nya tidak diketahui ya guys ya, tapi bisa langsung lah. Berarti D sama dengan gitu ya R, karena melalui pas banget tepat pada titik ya. Berarti R-nya sama dengan D. D-nya kita nyari dari mana? Dari akar X1, dikurang A dikuadratkan ditambah Y1 dikurang B dikuadratkan. Nah, A sama B-nya siapa? A sama B-nya itu pusatnya. Ya, ini kan punya plus 6x, yang ini min 2y. Berarti kan pusatnya itu di sini bagi negatif 2 jadi negatif 3, positif 1 ya. Nah, terus titiknya yang mana? X1 sama Y1 ini. Ini X1, yang ini Y1. Jadi tinggal masukin ke sini guys. Akar X1-nya berarti yang ini ya, 1 dikurang A-nya berarti negatif 3 dikuadratkan ditambah Y1-nya 4 dikurang B-nya 1 ya dikuadratkan. Berarti akar 1 ini jadi tambah ya, 4 kali 4 16 ditambah ini 3 ya 9. 16 sama 9 25, akar 25 itu 5. Berarti jari-jarinya 5 guys. Nah, tapi di sini ada A ya. Nggak apa-apa, mungkin si A-nya itu pengecoh. Atau mungkin ini soalnya diambil dari soal yang nanyain A-nya sebenarnya ya. Nanyain A-nya. Tapi bisa juga sih pakai rumus nanti yang D-nya buat nyari A ya. Yang akar pusat dikuadratkan berarti 3 negatif 3 kuadrat tambah 1 kuadrat gitu ya, dikurang A gitu, bisa kayak gitu. D nya kan sama dengan R, nah jadi R sama dengan bisa aja akar ya, segitulah pokoknya. Next, nanti juga ada soal di soal berikutnya. Oke, diketahui lingkaran A dengan persamaan ini dan titik C ini berada pada lingkaran, tentukan nilai M. Oke, berarti si titik C ini tepat pada lingkaran ya. Artinya ketika kita masukkan ke dalam fungsi lingkaran ini, dia akan memenuhi setiap persamaannya. Sehingga
gampangnya kita tinggal masukkan aja nilainya ke titiknya, nanti kita bisa nyari nilai M-nya ya, karena ini titik bukan titik pusat ya. Berarti titik ini memenuhi ini karena dia berada pada lingkaran atau tepat pada lingkaran. Berarti X-nya jadi apa? X-nya jadi M, Y-nya jadi 10 teman-teman gitu. Jadi M plus 5 dikuadratkan gitu ya, ditambah Y min 5, Y-nya jadi 10, min 5 dikuadratkan sama dengan 50 gitu. Ini jadi M kuadrat ditambah 10M gitu ya, ditambah 25 ditambah 10 kurang 5, 5 dikuadratkan 25 dikurang 50 sama dengan 0 ini ya. Kenapa saya pindahin ke sebelah kiri? Karena udah ada M kuadrat 10M, satu variabel dan persamaan kuadrat, ya udah pasti harus difaktorin gitu. M kuadrat plus 10M plus 25 berarti 50 kurang 50 0 guys, sama dengan 0. Nah ini kita faktorin berarti M dikali, ini kan M kuadrat itu M kali M ya, jadi di sini sisa M ditambah ini M nya keluar jadi 10 gitu ya, sama dengan 0. Maka M sama dengan 0, ini yang pertama, M1 nya atau M2 nya sama dengan 0 dikurang 10, pindah ruas ya, jadi atau ditulis kayak gini dulu, M plus 10 sama dengan 0, M2 sama dengan 10 dikurang 0 dikurang 10, M2 sama dengan negatif 10. Ini M2 itu bukan gradien ya, tapi M aja gitu. Nah ini ya tinggal dilihat nanti mana yang memenuhi atau mana yang ada di PG, yang 0 atau yang negatif 10. Tentukan nilai M nya, pasti ada salah satunya gitu guys.